buat Rizky sendiri, gimana sih Pak pendapat Bapak tentang remaja yang ikut tawuran dengan alasan demi rasa solidaritas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube kita di Creativity of Assist. Oke, hari ini balik lagi sama Isel sebagai MC yang mungkin bakal mewakili pertanyaan-pertanyaan buat kalian semua. Nah, mungkin buat kalian yang first time menonton video podcast ini, jadi belum kenal kan sama Isel. So, perkenalkan, nama aku Rizal Ramudri dari kelas 11 Analisis Pengujian Laboratorium 1 dan sebagai pengurus OSIS SMK SMK Bandar Lampung. Nah, gak kenal kan? Tahu siapa MC-nya? Nah, kali ini bisa bakal bahas tentang kenakalan remaja yang mungkin teman-teman semua sudah pada tahu atau mungkin udah pernah terlibat nih dalam situ ya kan? Yang katanya identik sama rasa solidaritas, yaitu tawuran. Nah, langsung kali ini mungkin buat kalian yang sebelumnya udah pernah lihat video podcast sebelumnya udah tahu siapa sih narasumber ada di samping Isel ini. Nah, mungkin juga ada yang belum nonton ya kan, kayak baru pertama kali subscribe YouTube-nya. Nah, mungkin buat Pak Rizky bisa perkenalkan diri dulu Pak. Oke, terima kasih Mbak Gisela. Oke, kenalan ya, kalau mungkin anak kelas 11 ya, sama anak kelas 12 mungkin udah familiar dengan saya. Kalau anak kelas 10 belum ketemu saya ya, Mbak Gisela. Oke, saya Ahmad Rizkyani Mbak. Ya, saya di sini tugasnya sebagai konselor. Kalau dulu mungkin teman-teman dengarnya guru BK. Ya. Oke, sekaligus di sini saya dapat undangan dari teman-teman Creativity of OSIS ya untuk isi podcast di bulan puasa kali ini. Ini temanya menarik sih Mbak, tentang kenakalan remaja. Nanti kita bisa lihat gimana pandangan kami tentang kenakalan remaja. Saya di sini ditugaskan sebagai konselor untuk kelas 3. Ini kelas 3 udah habis, udah mau lulus Mbak. Mungkin nanti yang masuk kelas 3 akan ketemu saya lagi. Kita akan bahas lagi lebih dalam lagi seperti apa itu dunia psikologi, terutama psikologi remaja ini Mbak. Nah, balik lagi kan yang kayak Gisel bilang, kita bakal bahas kenakalan remaja yang identik sama rasa solidaritas. Ini kayak kalau lo gak ikut tawuran ini, berarti lo gak solid sama geng lo. Jadi itu kayaknya kalau menurut Gisel gimana gitu. Jadi makanya kali ini kita bahas tentang tawuran dan langsung ke narasumber tentang. Nah, mungkin buat Rizky sendiri, gimana sih Pak pendapat Bapak tentang remaja yang ikut tawuran dengan alasan demi rasa solidaritas? Oke, kita lihat gini ya Mbak ya, tawuran ini kan sebenarnya sudah pernah dibahas sama para ahli psikologi. Waktu itu saya juga melihat dari ahli psikologi dari Universitas Indonesia, tawuran ini merupakan perilaku sadistik Mbak. Jadi mereka berani berkerumun, hajar habis-habisan lawan mereka, tapi secara berkerumun, sehingga ada satu hal yang namanya dari perilaku sadistik itu secara psikologis sudah dilihat namanya perilaku anonim Mbak. Jadi misalnya seperti ini gampangnya, mungkin ada adik bingung anonim itu gimana. Anak berkumpul banyak, kemudian semakin banyak semakin berani mentalnya untuk hajar habis-habisan atau mungkin ya mengeksekusi perilaku sadis mereka tadi. Tapi kalau sendirian mereka biasanya tidak siap nyalinya gitu. Makanya tadi Mbak Gisel tanya bagaimana, apakah ini termasuk yang solidaritas atau tidak? Saya pikir sebenarnya tidak Mbak. Itu hanya fenomena sadistik saja, itu bukan termasuk alasan yang logis bahwa ini adalah solidaritas untuk kita hajar bersama, nih kita serang mereka gitu. Sebenarnya tidak gitu. Itu malah sebenarnya perilaku menyimpang kalau kita lihat secara sudut psikologis. Kita bicara sudut psikologisnya seperti itu Mbak. Juga kan yang kita tahu ya Pak, dari segi tawuran ini bukan cuma, kadang nggak cuma mental yang kena, tapi juga fisik, entah itu dia cacat fisik, tangannya luka atau tangan kepotong gitu kan ya Pak. Tadi kan Bapak bilang dari sisi psikologis. Nah, definisi tawuran menurut psikologis itu gimana sih Pak? Oke,
Kalau tawuran dari segi psikologis itu sebenarnya kita bisa menarik ke teori awalnya Mbak. Teori awalnya seperti yang tadi saya sampaikan tadi adalah salah satu jenis perilaku sadistik Mbak. Perilaku sadistik itu perilaku yang berani melakukan kerusakan, tetapi satu hal dia melakukannya secara berkelompok gitu loh. Kalau berkelompok biasanya 5 orang itu bukan tawuran Mbak. Nah, tawuran ini kalau semakin banyak yang akan betul gitu, semakin banyak orangnya, semakin anonim, semakin tidak jelas siapa yang nyerang, akhirnya yang jadi sasaran adalah misalnya SMKX misalnya, padahal perilakunya yang melakukan perilaku tersebut bukan SMKX itu kan, mungkin hanya 5 kelas dari SMKX tadi, makanya tadi disebut perilaku sadistik sebenarnya yang menimbulkan adanya fenomena anonim tadi, orang-orang yang tidak jelas tadi, korbannya adalah satu sekolah kayak gitu. Makanya biasanya yang diserang itu satu sekolah enggak wah ini anak SMTI misalnya ajar yuk, padahal dia di sekolah cuma mainan apa misalnya di sini. Jadi kayak ya mereka tawaran di kelompok itulah 100 orang gitu ya Pak. Sebenarnya yang diserang itu bukan apa ya, kayak mereka yang diserang, mereka kayak salah paham mungkin ya, setelah ditargetnya anak SMA ini, ternyata anak SMA ini sebenarnya gak ada masalah sama mereka gitu. Iya betul Mbak, sebenarnya gak ada masalah anak ini, akhirnya korbannya kan anak ini kan. Jadi perlu bagi saya lihat juga ketika lihat fenomena seperti ini, biasanya yang jadi korban kan anak yang gak bersalah, gak tahu apa-apa, pulang dari angkot dihajar dari belakang, kayak gitu Mbak. Karena mereka mungkin ada juga yang kayaknya udah bisa tahu pernah nonton gitu, kayak kebanyakan dari mereka tuh emang sengaja untuk identitas gitu ya Pak. Kayak kelihatan misterius banget, jadi mereka bakal untuk identitas, mungkin juga buang barang bukti gitu. Oke, betul Mbak, makanya tadi dibilang gejalanya adalah akan tertimbul yang namanya anonim. Kalau kita lihat di media sosial kan yang namanya anonim, oh ini tanpa nama gitu kan. Kalau misalnya Facebook tanpa nama atau mungkin nggak jelas sekarang, buzzer mungkin sekarang istilahnya. Ya anak ini sama, istilahnya itu seperti buzzer. Jadi sebenarnya dari segi mental itu ya bermasalah mereka Mbak. Jadi tidak berani sendirian, beraninya rombongan sampai tidak terbentuk siapa nama dia sebenarnya. Jadi tidak tahu siapa sih ini sebenarnya nyerang gitu loh. Itu gak jelas gitu ya. Nah, menurut dari psikologi sendiri ini ada nggak sih Pak faktor internal yang memunculin adanya atau yang mempengaruhi remaja itu untuk ikut aksi tawuran itu gimana? Oke. Penelitian pernah ada Mbak, apa sih sebenarnya faktor internalnya? Pertama dari segi mentalitas dia sendiri. Nah, biasanya diawali dari pola asuh kecil yang salah Mbak. Akhirnya misalnya anak ini biasa ditekan, akhirnya pikirannya semakin tertekan, semakin rumit. Di sini tidak bisa mengeluarkan kemana, dari hati itu terus berundel, bahasanya itu kan berundel terus, ini harus saya luapkan kemana, akhirnya mereka luapkan ke kelompok. Utamanya sebenarnya dari dirinya dia sendiri, dia tidak bisa mengungkapkan apa yang harus dia lakukan, kemudian saya mau menyalurkannya kemana, mau ceritanya kemana. Nah ketemulah satu kelompok yang seperti ini, dimobilisasi, akhirnya ya sudah kita hajar aja itu, utamanya dari dalam dia tadi Mbak, dan dipengaruhi oleh pola asuh biasanya dari keluarga. Jadi kayak dia ini nggak tahu ya kayak dia kesel sama keluarga dia kenapa harus ditekan gitu, mungkin jadi dari dalam diri dia kayak gue marah tapi gue nggak tahu mau lagi siapa, mungkin gitu ya Pak. Jadi ya mereka ketemu geng yang mereka rasa di situ cocok mereka biasa gitu ya Pak. Oke, betul sekali Mbak. Makanya ketika ada anak kelas 3 itu kan, di materi saya di kelas 3 saya selalu bilang pesan saya ketika nanti sekalian lulus, kalian itu jangka waktunya kurang lebih maksimal 10 tahun gitu kan. Dan ketika menjalani proses 10 tahun itu jangan lupa ikut kelas parenting. Mungkin anak bingung loh, Pak kan saya belum mau nikahnya. Itu bukan masalah nikahnya, tapi bagaimana cara kalian menyiapkan diri ketika berumah tangga, kemudian punya anak, akan dibawa kemana anak ini kayak gitu Mbak. Karena kalau kita bicara perilaku sadistik tadi, erat kaitannya dengan psikologi behavioristik, kaitannya dengan lingkungan, jadi ya lingkungan keluarga, lingkungan pola asuhnya seperti itu. Nanti kan kalau misalkan internal itu dari diri kita, dari diri pribadi sama pola asuh gitu.
Nah, kalau dari faktor eksternalnya tuh apa sih Pak? Oke, kalau faktor eksternal ini saya tertarik dengan tadi yang saya sampaikan, ada kajian tentang psikologi behavioristik, Mbak. Behavioristik itu gampangnya bahasanya adalah di Indonesia kan itu lingkungan, psikologi yang berbasis tinjauan lingkungan. Tapi lingkungan ini dilihat, kalau lingkungannya bagus, biasanya anak akan jadi bagus. Gitu. Tapi kalau lingkungannya jelek, anak ini akan jadi jelek juga. Waktu saya datang ke sini juga sama, karena saya tugas saya sebagai konselor, saya analisis lingkungan mana nih di sekitar Bandar Lampung yang mungkin kurang baik kayak gitu kan. Oh, apakah ada implikasinya kepada siswa-siswa saya atau tidak kayak gitu Mbak. Dan kalau sudah berkaitan dengan lingkungan, biasanya tadi kalau lingkungan pergaulannya sudah jelek, otomatis akan terpengaruh. Dan biasanya anak-anak yang sadistik atau tawuran ini biasanya dimobilisasi Mbak. Mereka punya tim sendiri, tadi seperti pertanyaan Mbak Gisel di awal tentang solidaritas, mereka kumpul jadi satu, dimulai mungkin dari vandalisme dan sebagainya. Jadi kayak lingkungan dari lingkungan itu pengaruhin banget lah ya Pak, sebenarnya mereka harus bersikap. Betul. Makanya untuk adik-adik ini carilah lingkungan yang positif. Mungkin seperti ini di OSIS ada kreativity of OSIS kayak gini. Ya buat konten-konten, mungkin sekarang kan eranya Instagram juga bisa Instagram pun sama gitu kan, bisa untuk positif dan negatif. Buatlah atau bentuklah lingkungan yang baik. Kalau lingkungannya baik, insya Allah nanti produknya outnya juga bagus. Nah, kalau menurut Bapak sendiri sih, kalau anak-anak baca kayak tahun ini di usia kayak Gisel ini wajar nggak sih Pak? Oke, ketika umur kalian ya menuju 17 dan sebagainya itu kan ada perubahan hormon gitu kan, katanya seperti itu. Jadi adrenalinnya naik, semangatnya makin tinggi. Sebenarnya kalau kita lihat dari situ sebenarnya itu netral saja Mbak, perubahan itu sama, baik anak yang baik atau mungkin anak yang tadi salah mengambil keputusan untuk hidup di tawuran tadi. Adakah pengaruhnya? Tetap ada pengaruhnya. Nah, hanya saja anak-anak yang tadi mengambil jalur tawuran tadi yang salah tadi hanya salah menyalurkan energi lebihnya tadi Mbak. Kita di umur 17 itu energinya lebih pasti itu, jadi punya semangat yang tinggi. Hanya saja mungkin anak-anak tadi tidak bisa menyalurkan ke arah yang lebih positif tadi. Beda dengan teman-teman yang mungkin di sini Mbak Gisel, oh iya oke saya punya energi lebih nih walaupun puasa, tapi energinya lebih dan semangatnya tinggi mendukung-dukung, punya semangat untuk belajar. Ya udah saya ajarnya di sini kayak gitu Mbak. Jadi kayak kalau misalkan pintu ganteng nggak harus masuk tawuran gitu ya, jadi petinju atau apa gitu yang bela diri gitu kan Pak. Siapa tahu kalau misalkan dia masuk lingkungan kayak gitu, bakatnya terlatih, malah bukan jadi sampah masyarakat tapi jadi kebanggaan masyarakat gitu ya Pak. Betul benar Mbak. Saya jadi ingat, saya pernah menemukan satu fenomena seperti itu Mbak. Jadi ada anak gitu kan di luar sana yang sebenarnya punya potensi Mbak. Hanya saja tadi lingkungannya kurang mendukung gitu kan, sehingga ini anak dengan posisi badan yang sebagus ini kira-kira bisa jadi apa. Makanya waktu itu saya dengan kawan saya, yuk kita alihkan energi lebihnya itu ke bidang olahraga. Waktu itu kita ajarkan di sana, termasuk salah satunya yang dibilang Mbak Gisel tadi, kalau bisa jadi petinju sekalian, jadi membanggakannya kita latih juga di sana, difasilitasi seperti itu. Dan ternyata bagus, itu dampaknya untuk dia malah badannya makin kekar dan bagus gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau misalkan dilihat dari sisi psikologisnya Pak, gimana sih caranya untuk melihat kebiasaan remaja itu yang selalu ikut tawuran hal yang positif gitu Pak? Oke, sekarang ini kan sarana-sarana penyaluran sudah banyak untuk remaja itu kan. Kita bisa lihat lingkup kecil dulu deh, lingkup kecil di sekolah kita di SMTI. Bidang kesiswaan sudah memberikan fasilitas, ada beberapa ekstrakurikuler gitu kan. Meskipun di masa pandemi sekarang kebijakannya ekstrakurikuler tidak di offline dulu ya, online dulu ya, online dulu sementara. Tapi itu bisa salah satu jadi alternatif. Jika memang itu rasanya masih kelebihan energi, masih belum bisa disalurkan, kita bisa menggunakan sarana-sarana lain yang lebih tinggi lagi. Misalnya
Kemendikbud sendiri punya program, di sana ada SEA Molek, SEA Meo dan sebagainya, kita bisa menggunakannya dan di sana kita bisa kembangkan bakat kita ke arah mana. Kalaupun itu merasa kalian tidak nyaman, misalnya saya nggak nyaman dengan model seperti ini, penyaluran seperti ini, ya bisa ikut les yang lain. Saya ambil contoh, saya mungkin sudah umur 29 gitu ya Mbak. Di masa kondisi pandemi seperti ini saya merasa punya energi yang lebih Mbak. Jadi apa sih yang harus saya gunakan daripada untuk ke arah yang negatif, daripada nyinyirin orang gitu kan di bulan Ramadan gitu kan. Betul Mbak. Apa ya yang bisa saya lakukan gitu kan? Oh iya, ternyata karena saya suka dengan seperti ini, public speaking, dan saya manfaatkan ruang yang Kemendikbud. Dan juga ketika kita bicara fenomena update sekarang ini, industri 4.0, sekarang itu yang zamannya branding Mbak, kemudian konten kreator dan sebagainya. Dan itu, oh iya, ini minat saya di sini, saya ambil. Jadi kesimpulannya Mbak, kalau ingin dia tersalurkan, pahami dulu apa bakatnya, apa minatnya. Kalau sudah ketahuan bakatnya dan minatnya gimana, buat eksekusi, cari ruang penyalurannya. Kalau bakatnya tinju, jangan ketawuran gitu kan. Jadi malah nanti merugikan dirinya sendiri gitu. Nah, kayak tadi Bapak bilang, jadi jangan sampai salah gitu ya Pak, kalau orang salah minat dia kayak main tinju, tapi ditaruhnya yang apa ya, kayak halus gitu, soft gitu, jadi nggak bisa salah gitu ya Pak. Nah, kalau Bapak sebagai konselor sendiri, apa yang bakal Bapak lakuin kalau Bapak tahu semisal yang satu kelas sama yang satu ikut tawuran, apa yang Bapak kayak lakuin ini kita buat solusi, gimana Pak? Oke, kita mengacu pada aturan ya Pak ya, kita share. Sekaligus saya kampanyekan juga di sini bahwa sesuai aturan Kemendikbud nomor 111 tahun 2014, seorang konselor itu sekarang tugasnya lebih ke pengembangan diri siswa. Jadi pengembangan diri, bukan mengatasi masalah. Bahkan terhadap anak yang bermasalah sekalipun, tadi misalnya ada rekan Mbak Gisel di kelas yang punya perilaku seperti itu. Bahkan anak seperti itu pun harus dicari apa yang bisa disalurkan, apa sih sisi positif dari anak yang negatif itu. Meskipun katanya anak lahir itu semuanya suci gitu kan, itu kan. Nah, jadi kalau digali dulu apa yang bisa dikembangkan dari anak tersebut. Itu satu tadi Pak, kita cari, kita panggil gitu kan, apa yang bisa dikembangkan. Saya tentunya ambil sampel tanpa menyebutkan nama, juga pernah menghadapi seperti itu ketika ada anak yang sudah dijudge, ini anak gak berguna gitu kan, bahkan mau dikeluarkan gitu kan. Tapi alhamdulillah bisa lulus. Ternyata dia punya potensi. Ketika digali Pak tadi, kita ambil, kita gali potensinya melalui home visit dan sebagainya. Itu kalau anaknya memang mau. Itu tadi. Kasus berikutnya ketika anak ini memang tidak bisa lagi berkompromi lagi, mungkin karena sudahlah saya sudah terlalu seperti ini, terlanjur masuk gitu kan, sudah melalui proses treatment berkali-kali tetapi tidak ada perubahan, maka di kami sudah selesai tugas itu. Ketika 3 kali penanganan sudah sampai home visit sudah selesai, maka kami sudah hanya berurusan dengan kebijakan dari Bapak bidang kesiswaan, apakah dia nanti skorsing, apakah dia nanti akan dikeluarkan atau apa. Karena tadi ada anak yang bertanya kepada saya, yang tadi anak itu yang bisa dirubah, kenapa orang seperti saya tidak dikeluarkan? Saya balik tanya, apa yang kamu berusaha? Apakah dirimu sendiri ataukah dirimu dan instansi, dalam hal ini SMT? Kalau memang masalah yang dirusak adalah dirimu sendiri, ya kamu urusannya sama saya. Kalau udah urusannya dengan instansi, sudah tidak lagi. Kamu harus berurusan dengan kesiswaan dan urusannya dengan yang namanya punishment atau hukuman. Itu Mbak Gisel. Nah, kalau menurut Bapak nih, kalau sering berkawan gitu, ada nggak sih Pak? Kalau maksudnya tuh, apakah hal negatif itu bisa menyebabkan perubahan pada memori otak atau juga mungkin pada mental? Oke, tentang mental tadi ya Mbak ya, tentu ada Mbak, ada perubahan seperti itu. Hal-hal kecil apapun itu sangat berpengaruh dengan otak kita. Mungkin dulu Mbak Isa ketika di kelas 10 pernah bertemu dengan
dengan saya ada garis-garis otak yang saling terhubung gitu ya Mbak ya, kayak akar itu kan. Ketika akar yang dibentuk adalah akar yang bagus, biasanya itu ya makin panjang dan itu kan tidak bisa dihapus ya Mbak ya. Jadi itu seperti itu menyimpan Mbak, tetap di memori kita, dan untuk menghapusnya itu bukan hal yang mudah, butuh, kalau bahasa psikologisnya itu butuh pengalaman yang holistik Pak, yang sangat besar sekali yang bisa mengubah perilaku tersebut. Makanya saya harap adik-adik sudah janganlah ke arah sana, kita manfaatkan kondisi pandemi ini untuk melangkah lebih baik gitu kan dengan pandemi ini nggak ada tawuran gitu ya Pak ya. Ini kira-kira apa sih yang bisa saya kerjakan? Tadi kalau bisa di awal bilang tentang solidaritas, apalagi anak SMA. Kita anak SMK itu disiapkan untuk bekerja, perlu dilihat berapa jumlah lowongan pekerjaannya. Apakah kita harus terus berkerumun seperti ini? Apakah kita harus bersama kelompok-kelompok seperti ini? Apa yang akan kita lakukan ke depannya? Padahal kita harus siap-siap keluar bekerja, bahkan lowongan pekerjaan itu jangan ada lowongan pekerjaannya kelompok gitu kan. Pribadi dulu. Jadi kembangin kemampuan diri. Solidaritas itu diarahkan ke arah yang baik kayak gitu. Nah, bisa pernah Pak dengar kayak istilah prinsip itu lebih baik nakal di masa remaja daripada nakal di saat dewasa. Menurut Bapak itu prinsipnya gitu sih gimana sih Pak? Oke Mbak, ini menarik Mbak. Saya juga pernah melihatnya di meme Mbak. Jadi nakal dulu, baru sukses. Nah, tapi gambar suksesnya orang gila Mbak. jadi ini yang kami Pak. Jadi nakalnya pegang lem di sini, tapi suksesnya jadi orang gila. Itu saya pikir sama seperti itu. Saya ambil teori psikoanalisis di sana Mbak. Psikoanalisis juga bilang bahwa perilaku itu ya dari usia 0 sampai terusnya itu akan saling berhubungan. Itu katanya Sigmund Freud gitu kan. Karena kalau sudah menetap di pikiran kita, ya kita itu sangat sulit untuk berubah. Nah, langkah apa yang harus dilakukan bagi orang-orang yang nakal dulu untuk jadi sukses gitu? Ngapain habis-habisin energi buat nakal? Jadi kita siapin apa nih? Malah lebih baik sukses di awal dan kita bisa ambil keputusan yang lebih tinggi lagi kayak gitu. Itu kalau saya lihat pengalaman seperti itu Mbak. Dan pertanyaan bagi saya tadi saya komparasikan dengan beberapa, mungkin tidak hasil riset sih Mbak. Ini hanya pandangan dengan teman-teman. Apakah saya punya kawan yang punya pandangan seperti itu, ternyata ya tingkat keberhasilan dari 10 yang berhasil paling 1 gitu, tapi beda dengan yang punya perencanaan. Nah, saya pikir itu kalimatnya mungkin perlu direvisi Mbak gitu. Jadi kita harus tetap bahagia Mbak di masa muda kita tanpa lalai dengan kewajiban kita di masa depan sih gitu. Jadi jangan sampai lalai, kita tetap senang. Jadi ini yang saya sampaikan juga sama. Saya juga senang nih dulu pada saat SMA juga sama. Saya senang, tapi saya harus sukses di umur berapa. Yang saya pegang dalam kita di psikologi, kita hanya punya waktu 10 tahun maksimal setelah lulus dari SMA atau SMA kayak gitu. Jadi kayak boleh nakal, tapi kayak jangan terlalu yang sampai merusak diri gitu ya Pak. Kayak nakal kayak cuma udah nakal, cuma pikir doang gitu kan. Jangan kan kalau orangnya kita tahu dampaknya tuh kayak cacat fisik gitu kan Pak. Terus juga nama keluarga dia juga yang jelek, bisa jadi dia ada catatan kriminal gitu ya Pak. Jadi yang harus dilihat itu yang pelan-pelan gitu kan. Harus buat plan gitu ya Pak. Iya betul. Kita perlu buat plan yang jelas. Kemarin saya di forum diskusi pun sama. Kamu buat plan yang jelas. Tuhan yang mengakses. Kita berbahasa cuma punya rencana. Boleh jadi rencana itu tidak diakses Tuhan, tapi minimal dari rencana tersebut sudah mepet lah ke sana itu. Jadi itu yang saya share juga. Saya pun termasuk orang yang planner gitu kan. Tapi saya tidak idealis. Ini harus tercapai nih, tidak di usia kalian, tepatnya waktu itu di kelas 3, cita-cita saya itu jadi psikolog, tapi tidak tercapai Mbak jadi psikolog. Justru saya menyimpang di konselor, tetapi satu hal tadi, Tuhan tidak mau akses saya di bidang psikolog, tetapi ternyata saya belajar ilmu psikologi lewat ilmu bidang konseling gitu, konselor tadi. Jadi yang minimal di akses sedikit lah sudah 80%, dan itulah tinggal kesuksesan sekarang di pegang kayak gitu Mbak. Jadi kayak kita buat dulu rencananya sukses atau enggaknya itu biar urusan Tuhan gitu ya. Ya. Nah,
Bapak ada saran nggak sih Pak untuk anak remaja khususnya kayak kebanyakan kan sedikit orang tua laki-laki, ada saran nggak sih Pak buat mereka itu yang sering ikut tawuran gitu? Oke. Mungkin ini sulit diterima bagi teman-teman ya yang sudah masuk ke dalam dunia itu. Tetapi satu hal yang pasti, Anda selagi punya energi yang positif, salurkanlah kepada hal-hal yang positif. Gali apa yang Anda minati. Jika minat Anda adalah bidang itu, lakukan. Gali bakatnya, lakukan. Itu mbak yang paling utama. Jadi energi positif kalian akan tersalurkan ke sana. Nah, jangan sampai menyesal di akhir. Mungkin omongan-omongan saya ini ala apa kayak gitu. Karena saya pernah dibantah juga mbak. Bapak kayak nggak pernah muda aja. Nah, ini gitu mbak. Saya pernah muda dulu gitu kan, dan saya pernah dibantah seperti itu, dan ya nggak masalah. Saya bilang nggak masalah, itu hak Anda untuk membantah, karena dalam ilmu kami pun tidak boleh membantah orang tersebut kan. Tapi satu hal, kalau seperti itu saya dulu dengan ya asalkan kamu siap menerima resikonya itu tadi. Jadi gali bakatnya, gali minatnya, salurkan energi positifnya untuk hal-hal yang baik tadi, dan sukses lebih dini kayak gitu. Jadi kayak misalkan kalau yang membantah tuh harusnya mikir dulu nggak sih Pak, kira-kira kalau membantah ini bakal balik lagi nggak sih dari gitu, kayak lo membantah tapi alasan lo kayak klasik itu mah kelihatan banget kalau lo tuh emang salah ya kan Pak. Ya betul. Kayak harusnya dipikir dulu sebelum bertindak mungkin ya Pak. Iya betul mbak. Jadi ini dulu kira-kira kita nggak bisa jamin masa depan kita seperti apa mbak. Tapi yang penting kita punya rencana yang baik, dan saya share juga sama kalian. Dulu mungkin di podcast atau mungkin di kelas saya bilang basic keluarga saya adalah orang yang tidak punya gitu kan. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ternyata hikmahnya adalah ada di ilmu psikologi tadi mbak. Katanya di psikologi behavioristik, kalau kamu mau merubah sesuatu keadaan, ubahlah lingkungan tersebut mbak. Katanya seperti itu. Tetapi jika kamu tidak mampu mengubah lingkungan tersebut, pergilah dari lingkungan itu, kemudian ubahlah dirimu. Gitu mbak. Jadi kesimpulan akan saya berikan ke adik-adik, silahkan. Apakah kamu bisa merubah lingkungan tadi? Ya silakan. Dengan satu orang kamu bisa mengubah sekian orang, dan oh ternyata tidak bisa. Pergilah dari lingkungan itu, cari lingkungan yang baru gitu kan. Mungkin bahasa agamanya hijrah, tapi bagi saya pemikirannya lebih ini mana sih lingkungannya tepat untuk saya yang bisa bermanfaat atau positif buat saya gitu. Jadi kayak pinter-pinter nyari tempat gitu ya Pak. Betul Jadi sekali. misalkan kayak justru merasa di sini itu udah gak bagus, kayak buat kedepannya nggak ada manfaatnya juga buat kita. Jadi kita harus pergi ke tempat yang lain yang mungkin di situ bakal membentuk sifat atau jati diri bisa yang baru gitu kan. Iya betul mbak. Itu carilah lingkungan yang baru, nanti kembali di sana. Enak mbak ketika kita bergaul dengan orang yang banyak dari luar dan itu positif. Ini di pikiran itu semakin nambah, itu simptomnya makin nambah, akar di otaknya makin nambah. Oh ternyata seperti itu gitu kan. Saya tuh pengalaman kemarin di masa pandemi, ambil contoh, saya sudah umur sekian, bisa nggak sih saya belajar desain gitu kan. Ternyata semakin saya belajar Corel terus saya nggak bisa mbak. Nah ini solusinya gimana ya gitu kan. Karena pergaulannya makin luas, saya tanya emang desain cuma ini ya? Enggak pak, ada lagi apa? Ini Photoshop. Coba deh. Oh Photoshop masih susah ya? Ada nggak yang lebih ringan lagi? Ada ini pak, Adobe Illustrator misalnya. Oh iya, makin luas lagi mbak. Ternyata inilah cara menyalurkan energi positif tadi. Dan bagi saya dan kawan-kawan juga nggak usah takut dijauhi oleh kelompok gitu kan. Mbak harus bisa berdiri sendiri, karena yang akan menentukan nasib hidup Mbak Gisel ya Mbak Gisel sendiri dan kawan-kawan. Ya ada mbak, nanti setelah mungkin 5 tahun berlalu sudah selesai mbak. Dan saya sarankan juga Mbak Gisel nanti misalkan Mbak Gisel akan berkarir di pekerjaan langsung atau mungkin di kampus, ketika lulus dari SMPI ya sudah selesai dan fokus ke jenjang berikutnya, jangan di sini terus Kayak stuck gitu di sini terus. betul. Kita kayak kalau dari sebaca tuh hidup itu harus terus lanjut gitu ya Pak. Kita nggak bisa terus nengok ke belakang karena masih ada hal yang harus kita pikirin di depan sana gitu kan. Ya, mungkin itu aja sih Pak, yang ada beberapa pertanyaan dari Gisel tanyain. Mungkin itu juga cukup buat menjawab pertanyaan teman-teman. Atau mungkin yang belum menjawab pertanyaannya bisa tulis aja di kolom komentar. Nah,
Makasih juga buat Pak Rizky untuk waktunya dan sedia jadi narasumber, terus sudah siap untuk ditanya-tanya sama Gisel. Makasih lagi Mas, sekali lagi udah kasih saran, dan kasih pendapat yang baik untuk merubah mindset kita gitu. Makasih Mas sekali lagi. Terus juga besok mau ngingetin ke teman-teman kalian, buat kalian yang ada di luar rumah, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan dan pakai hand sanitizer. Mungkin itu aja bisa kita sampaikan. So, ketemu lagi di video podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.